Oke, kita langsung saja ke praktikumnya, yaitu respirasi memerlukan oksigen. Nah, ini adalah proses pembubusan kapur sirih yang akan kita masukkan ke dalam botol kedua. Tadi botol pertama sudah kita isi dengan bungkusan kapur sirih yang sama. Di praktikum respirasi memerlukan oksigen ini, kita memasukkan kapur sirih ke dalam 3 botol ya. Nah, ini botol yang ketiga. Langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan kecambah pada botol pertama, dan yang kedua kita akan mengisi jangkrik, yang ketiga kita biarkan tidak ada apa-apanya. Oke, selanjutnya kita ada di tahap penutupan botol dengan segumpal plastisin. Hal ini itu bertujuan untuk menyumbat mulut botol, dan untuk penghubung udara luar dengan udara di dalam botol itu akan dihubungkan oleh sedotan air. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, kita sedang menyesuaikan agar udaranya itu hanya berasal dari sedotan air. Penghubungnya hanya sedotan air ya. Jadi kita sedang memastikan bahwa plastisin menutup botol dengan sempurna. Kita sudah ada di tahap pengamatan, yaitu kita akan mengamati bagaimana jalannya air yang kita teteskan ke sedotan air nanti bisa bergerak cepat menuju ke dalam. Pada botol pertama tadi ada kecambah, botol kedua ada jangkrik, dan botol ketiga tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Kita akan memantau bagaimana pergerakan air. Bedanya apa dengan yang ada makhluk hidup dan tidak ada makhluk hidupnya? Kita bisa lihat ya bagaimana pergerakan air pada botol pertama yang berisi kecambah. Nah, ini tuh dia bergerak dengan sangat cepat sekali menuju ke plastisin ya. Padahal ini masih di 5 menit pertama ya. Pada botol kedua yang berisi jangkrik, ini dia bergerak sangat cepat juga, sudah mendekati plastisin. Sedangkan yang botol ketiga ini tidak ada apa-apanya ya, kosong. Ini dia bergerak di tengah. Ya, kita sudah sampai pada akhir pengamatan kita. Pada botol pertama air sudah ada dalam botol, pada botol kedua sudah mendekati plastisin, pada botol ketiga hampir mendekati plastisin. Ya, pengukurannya akan kami bacakan, yaitu sebagai berikut. Botol pertama yang berisi kecambah bergerak 11 cm pada 5 menit pertama. Yang berisi jangkrik bergerak 11 cm pada 5 menit keempat, dan yang kosong bergerak 11 cm pada 5 menit kelima. Oke, usai sudah pengamatan kita hari ini pada respirasi memerlukan oksigen. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video praktikum kami berikutnya. Praktik selanjutnya adalah pembuktian bahwa respirasi menghasilkan karbon dioksida. Bahan yang kita butuhkan adalah 3 botol kecil, lalu kita isi dengan air rendaman kapur sirih. Akan tetapi tidak boleh bercampur dengan kapur sirihnya ya, harus sudah diambil bagian air jernihnya dulu, tidak boleh yang bercampur dengan kapur sirihnya. Oke, ini kami sedang menyiapkan tuangan air yang seimbang.
Pada part ini botol sudah diberi nama A, B, C. Pada botol A itu sedotannya menjauh dari air. Pada botol B sedotannya mendekati air tetapi tidak terlalu dekat. Pada botol C itu sangat mendekati air. Nah, ini akan ada proses peniupannya ya. Proses peniupannya adalah mengambil udara dari botol A lalu diberikan ke botol B. Lalu diulangi sampai 5 kali hingga air di botol B itu menjadi keruh nantinya. Untuk botol C itu dibiarkan saja ya, karena hanya sebagai tolak ukur. Oke, bisa kita lihat ya hasil setelah dilakukan peniupan dari botol A tadi. Pengambilan udara lalu ditaruh ke dalam botol B, maka air kapur sirih yang di botol B menjadi keruh. Kenapa ya? Hal ini terjadi karena karbon dioksida yang kita hembuskan tadi ke dalam botol B itu bereaksi dengan kalsium hidroksida yang ada di dalam air kapur, karena air kapur itu memang mengandung kalsium hidroksida. Nah, karbon dioksida dan kalsium hidroksida di dalam air kapur itu membentuk kalsium karbonat yang membuat larutan menjadi keruh. Terima kasih sudah menonton 2 video praktikum kita. Yang pertama respirasi memerlukan oksigen, lalu yang kedua ini respirasi menghasilkan karbon dioksida. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video kami yang berikutnya.